Halo pioneer semua, apa kabar? Semoga kabar baik buat kita semua. Masih membahas P-Network sebelum Open Mainnet 2024. Seperti judul yang sudah kita buat pada thumbnail bab 3, Seuprit Product Knowledge, P-Network. Kita akan membahas hal yang di luar korelasinya secara langsung dengan P-Network untuk sekarang. Tapi kedepannya akan erat hubungannya dengan P-Network. Yaitu mengenai dunia perbankan, ISO 20022 dan digitalisasi perbankan. Jika di sini ada orang perbankan, sangat terbuka ya untuk berbagi informasi untuk prediksi kita kali ini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Video ini dibuat berdasarkan hal yang membuat kami penasaran terhadap sebuah postingan di platform X, di mana di situ dijelaskan dalam 48 jam kita akan menjadi saksi pengimplementasian dari ISO 20022 dan Basel III Block BRICS. Mari kita tunggu untuk informasi khusus tersebut. Ada dua tanggal penting, 23 Januari dan 30 Januari 2024. Nah, begitulah kira-kira isi postingan pada platform X tersebut. Dari postingan tersebut, kemudian kami membuat sebuah riset sederhana perihal informasi itu. Kita akan abaikan terlebih dahulu untuk tanggal yang disebutkan ya. Berdasarkan pada postingan tersebut, pencarian kami persempit ke ISO 20022. Mungkin untuk orang perbankan ini sangat familiar. Tetapi, mari kita bahas. Dalam video ini, kita akan mulai dari pertama, apakah ISO 20022 itu? Kedua, apakah wajib penerapannya? Ketiga, kapan mulai penerapannya? Keempat, apa hubungannya dengan blockchain? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah ada hubungannya dengan P-Network? Tetapi sebelum itu, mohon jangan di-skip video ini, agar informasi yang kita sampaikan runut sampai selesai. Oke, yang pertama, apakah ISO 20022 itu? Berdasarkan ISO Center Indonesia, ISO 20022 adalah standar komunikasi global untuk transaksi keuangan dengan kerangka kerja meliputi pembayaran, pengiriman uang, dan transaksi keuangan lainnya untuk disampaikan secara efisien dan akurat antara lembaga keuangan. Standar ini didasarkan pada format data yang lebih kaya dan terstruktur dibandingkan dengan standar komunikasi transaksi keuangan lainnya. Hal ini memungkinkan informasi yang lebih detail dan konteks untuk ditambahkan ke dalam setiap transaksi penerapan ISO 20022. Dan ini juga akan meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi keuangan loh. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Apakah wajib penerapannya? ISO 20022 tidak memiliki kekuatan regulasi atau hukum sehingga semua standar yang dikeluarkannya secara teknis hanya bersifat opsional. Akan tetapi, jika sebuah standar diadopsi secara luas atau secara internasional, maka instansi yang tidak menerapkannya standar tersebut biasanya akan kehilangan keunggulan secara kompetitifnya, dikarenakan ini berhubungan dengan jaringan yang luas. So, jadi kalau penerapannya ini bisa diaktualisasikan, ini akan menambah nilai kompetitifnya. Oke, yang berikutnya yaitu kapan mulai penerapannya. Nah, sekitar 150 negara telah mengadopsi ISO 20022 ketika pertama kali diusulkan. Namun, proses transisi diperkirakan akan berlanjut hingga 2025. Dalam periode perkembangan institusi ini akan menggunakan Swift Code terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas secara singkat mengenai Swift Code. Swift Code adalah kode yang digunakan pada transaksi instansi antar negara. Mungkin lebih familiar bagi rekan-rekan yang pernah melakukan transfer antar bank antar negara dan memerlukan Swift Code.
Untuk lebih lanjutnya kita tidak akan bahas spesifik untuk ini ya. Tetapi untuk ISO 20022 ini adalah penyempurnaan dari penggunaan transaksi Swift Code itu sendiri. Dan ditargetkan 2025 dari semua negara yang menggunakan standarisasi ini akan mulai mengimplementasikannya. Dan salah satunya adalah Indonesia. Dalam BSPI atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dirilis oleh Bank Indonesia mengenai digitalisasi pembayaran, ini dilakukan bertahap dari 2019 hingga implementasi finalnya di 2025. Silakan untuk memvalidasi informasi ini, jika ada waktu, Pionir kunjungi halaman web Bank Indonesia atau cari di Google dengan keyword Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 atau disingkat dengan BSPI. Dan di sana disediakan file untuk di-download loh, formatnya PDF. Oke, Pionir semua, dari data tersebut, korelasinya sangat erat dengan digitalisasi sistem pembayaran, di mana dalam transaksinya akan mudah, cepat, efisien, serta murah. Bahkan, dengan dilampirkan roadmap layaknya sebuah proyek. Kita akan lanjut kepada bagian yang keempat, yaitu apakah hubungannya dengan blockchain. Nah, kita akan tinggalkan perihal BSPI atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia terlebih dahulu ya. Meskipun dalam BSPI juga disematkan singkatan yang erat dengan dunia blockchain, salah satunya adalah DLT, atau Distribute Ledger Technology, atau menggunakan teknologi buku besar, di mana ini adopsi dari sistem blockchain loh. Nah, dari blueprint tersebut, sepertinya Indonesia juga sedang mengarah ke arah digitalisasi ya. Mari kita kembali ke ISO 20022 ya. Karena yang kita bahas adalah sekarang ISO 20022, di mana secara kaitannya dengan dunia internasional yang sebelumnya menggunakan Swift Code. Pada ISO 20022, jika sebelumnya transaksi dengan Swift Code itu hanya menggunakan kode bank antar negara, tetapi dengan pembaharuan pada ISO 20022, ini lebih banyak data yang bisa dikirimkan. Dan penyimpanan data transaksi dilakukan pada sebuah ledger atau buku besar blockchain, di mana aksesibel untuk umum bagi setiap yang melakukan transaksi. Lebih transparan, dan untuk penggunaannya bahkan diperlukan sebuah data seperti halnya pada BSPI, bahkan diperlukan proses KYC atau Know Your Customer. Sehingga bukan instansi yang mewakilinya, tetapi langsung pada individu yang terlibat loh. Nah, hal ini sejalan dengan proses desentralisasi, di mana tidak ada pihak perantara dalam sebuah transaksi, kecuali platform yang digunakan, dan platform tersebut berada dalam sebuah blockchain. Ini akan membuat transaksi internasional lebih cepat, efisien, murah, dan transparan. Untuk keamanan sendiri juga terjamin, karena setiap individu yang terlibat sudah melakukan registrasi atau pendaftaran yang dikenal dengan istilah KYC. Nah, kita akan bahas bagian yang terakhir, yaitu bagian yang kelima. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungannya dengan Pi Network? Untuk bagian ini hanya bersifat prediksi ya. Kita kembali ke bagian postingan platform X, tetapi dengan fakta informasi yang kredibel. Dalam ISO 20022, jika kemudian menggunakan buku besar blockchain, yang jadi pertanyaan ledger mana yang sudah mengadopsi ini untuk meningkatkan penggunaan cryptocurrency. Kita akan simak video berikut. 2022 could increase the use of cryptocurrencies that are compliant with it. Two cryptocurrencies that are members of the ISO 20022 standards body are Ripple's XRP and Stellar Lumens. Ya, jawabannya adalah dua cryptocurrency yang sudah menjadi member dari ISO 20022 adalah Ripple XRP dan Stellar Lumens, dan dipercaya untuk mentransformasi dunia industri finansial. Nah, jika yang mengikuti Project Pi Network, pasti akan familiar dengan Ripple dan Stellar. Nah, di bagian ini, kita tidak akan jelaskan secara panjang lebar. Pasti dari sini, Pioneer sudah mengerti dua platform blockchain tersebut, hubungannya dengan Project Pi Network. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah platform Project Pi Network dipersiapkan untuk hal ini?
sehingga banyak kesamaan dengan ISO 20022 yang akan segera diimplementasikan, entah dari sistem blockchain atau dari sistem yang sudah mengadopsi ISO 20022 tersebut. Oke, kita akan lanjut pada kesimpulan. Sebelum itu, bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan bagikan. Jika suka video ini, silahkan di-like, dan jika ada masukan, silahkan di kolom komentar ya. Dan satu lagi, bagi yang kebetulan belum subscribe, silahkan di-subscribe. Jadi kesimpulannya adalah bahwa model perbankan digital ke depannya akan mengadopsi blockchain sesuai dengan ISO 20022 yang lebih memudahkan dan efisien serta berbiaya murah. Dan dapat menghindari kesalahan manusia atau yang sering disebut dengan human error. Tentu hubungannya dengan Pi Network itu sangat dekat. Selain kabar persiapan Open Mainnet 2024, serta dengan Stellarnya, bahwa Pi Network juga melakukan pematangan pada proyek ini, itu lintas negara, dan mengharuskan pioneer-nya untuk KYC. Dari arti kata pioneer sendiri yang berarti pemula, semoga orang-orang yang terlibat dalam proyek ini adalah orang-orang yang beruntung untuk melakukan secara permulaan yang besar, dalam kaitannya transaksi internasional. Serta, jika benar 2024 secara akan Open Mainnet, berarti memang dipersiapkan untuk penerapan penuh pada 2025. Dan kemudian, koin Pi bisa digunakan sebagai alternatif dalam currency masa depan. Sampai kesimpulan ini, kami belum bisa menyimpulkan bagaimana integrasinya ke depannya. Satu lagi, jika merujuk pada postingan X di awal, semoga ada kabar baik ya dari ISO 20022 di antara 23 Januari dan 30 Januari 2024 ini. Oke, itulah bab 3, seuprit product knowledge tentang Pi Network. Serta disclaimer, kami bukan financial advisor ya, kami hanya melakukan riset informasi yang sifatnya terbatas dengan cara kami. Jika ada penonton channel ini yang mempunyai literasi tentang informasi tersebut, terutama tentang perbankan, untuk memperkaya informasi, silakan dapat berbagi pada kolom komentar. Akhir kata, see you, bye-bye, semoga kita sehat selalu.